Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, silahkan kalian like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran atau pengecer atau sering juga disebut dengan retailing itu merupakan semua aktivitas dalam menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi maupun untuk non-bisnis. Toko eceran atau retail store yaitu semua badan usaha yang volume penjualannya itu terutama datang dari penjualan eceran. Adapun jenis-jenis pengecer seperti toko barang khusus, kemudian department store, pasar swalayan, toko kelontong, toko diskon, pengecer off-price, superstore, dan ruang pamer katalog. Nah, seperti yang tampak di layar kalian ya. Nah, di situ terdapat pengertiannya dan juga contoh-contoh dari produknya. Pada tingkatan layanan retail, di sini terdapat dua ya. Ada yang retail toko, kemudian ada juga retail non toko. Pada retail toko, di sini terdapat yang pertama yaitu swalayan, kemudian yang kedua memilih sender, yang ketiga layanan terbatas, yang keempat layanan penuh. Pada retail non toko, di sini terdapat beberapa item. Yang pertama penjualan langsung, kemudian kedua pemasaran langsung, yang ketiga mesin otomatis, yang keempat layanan pembelian. Seperti yang tampak pada gambar, nah di situ terdapat produk yang terdapat rentang lininya. Apabila itu arahnya ke bawah, berarti itu adalah produk yang sempit. Kemudian kalau panahnya ke atas, berarti itu adalah produk yang luas. Nah, pada produk sempit dan luas, di sini ada beberapa ketentuan. Nah, kalau itu mengarah ke bawah atau dalam artian sempit, maka di sini merupakan tipeni, di mana pada tipeni ini menampilkan jenis produk yang terbatas dan nilai tambah yang tinggi, kemudian melestarikan citra eksklusif dan beroperasi dengan margin yang tinggi dan volume rendah. Kemudian pada Sunglass Hut, nah itu adalah toko yang menampilkan lini yang sempit dan nilai tambah yang rendah sehingga biaya dan harga tetap rendah dengan cara mensentralisasi pembelian barang, iklan, dan distribusi. Kemudian pada produk luas, nah di sini terdapat Bloomingdale ya, di mana di situ toko yang menampilkan jenis produk yang luas dan nilai tambah yang tinggi, memberikan perhatian terhadap desain toko, kualitas produk, layanan, dan citra. Lalu pada Walmart, nah di sini toko yang menampilkan lini yang luas dan nilai tambah yang rendah, berfokus pada menjaga harga tetap rendah serta memiliki citra sebagai tempat melakukan pembelian yang baik, volume yang tinggi, mengimbangi margin yang rendah. Lalu pada nilai tambah, nah di sini nilai tambah itu juga terdapat dua kategori ya, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Pada nilai tambah yang tinggi, maka di sini pada posisi Bloomingdale's, maka toko yang menampilkan jenis produk yang luas dan nilai tambah yang tinggi, memberikan perhatian terhadap desain produk, kualitas produk, layanan, dan citra. Lalu juga pada nilai tambah yang tinggi terdapat juga kategori Tiffany ya, yang mana di sini menampilkan jenis produk yang terbatas dan nilai tambah yang tinggi, melestarikan citra eksklusif dan beroperasi dengan margin yang tinggi dan volume rendah. Lalu pada nilai tambah rendah,
Nah, maka di sini terdapat dua item juga ya. Di sini jenis organisasi eceran korporat utama yaitu toko rantai korporat, rantai sukarela, koperasi pengecer, koperasi konsumen, organisasi waralaba, konglomerat pedagang. Sistem franchise itu merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi sistematis yang terencana, terarah, dan terkendali yang dilakukan oleh perusahaan pewaralaba. Beberapa karakteristiknya yaitu yang pertama, pewaralaba atau franchisor memiliki nama dagang atau jasa dan melisensikannya kepada terwaralaba atau franchise untuk mendapatkan pembayaran royalti. Yang kedua, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem. Biaya pendirian awal meliputi peralatan dan hiasan yang disewa atau dipinjam dan biasanya terdapat iuran lisensi reguler. Yang ketiga, pewaralaba menyiapkan sistem pelaksanaan pada lingkungan eceran baru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bentuk dan kombinasi eceran baru. Lalu yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis. Yang ketiga, persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa. Yang kelima, penurunan pengecer menengah. Yang keenam, pertumbuhan investasi dalam teknologi. Yang ketujuh, pengecer besar skala global. Berikut adalah bagan keputusan pemasaran retail. Yang pertama, menentukan pasar sasaran, kemudian menentukan pilihan produk, lalu mempersiapkan pengadaan barang, dan menentukan harga, kemudian memutuskan bauran jasa yang sesuai. Berikutnya menciptakan atmosfer toko, lalu menentukan kegiatan dan pengalaman toko. Berikutnya menciptakan strategi komunikasi sampai dengan menciptakan atmosfer toko. Pada pilihan produk, manajemen kategori eceran, di sini terdapat beberapa langkah. Langkah pertama mendefinisikan kategori. Nah, artinya di sini memutuskan di mana kita menarik garis antar kategori produk. Misalkan saja apakah pelanggan kita memandang alkohol dan minuman ringan sebagai salah atau kategori minuman, atau apakah kita harus mengelolanya secara terpisah. Langkah kedua, mengetahui peranannya. Nah, artinya di sini menentukan bagaimana kategori tersebut bisa sesuai dengan seluruh toko. Misalnya kategori tempat tujuan memasukkan nama orang sehingga mereka mendapatkan dorongan pemasaran maksimum, sementara mengisi mengandung pilihan minimal. Cara ketiga yaitu langkah ketiga yaitu menilai kinerja. Nah, artinya di sini menganalisis data penjualan dari AC Nielsen, informasi resource in dan lainnya, mengidentifikasi peluang. Langkah keempat menentukan tujuan, artinya di sini menyepakati tujuan kategori, termasuk penjualannya, laba, dan rata-rata target transaksi, dan juga tingkat kepuasan pelanggan. Langkah kelima memilih permisa, artinya di sini kita harus mempertajam fokus dalam kategori untuk mendapatkan efek maksimum. Langkah keenam memutuskan taktik, memutuskan pilihan produk terbaik, mempromosikan barang dagangan, dan menetapkan harga untuk mencapai tujuan kategori. Langkah ketujuh yaitu mengimplementasikan rencana. Nah, artinya di sini kita harus menentukan jadwal dan melaksanakan taktik tersebut. Pada bauran jasa retail, nah di sini terdapat beberapa item yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, layanan pra-pembelian, di mana di sini meliputi menerima telepon dan pesanan lewat surat, iklan, tampilan jendela dan interior, kamar pas, jam belanja, peragaan busana, dan penukaran barang bekas. Kemudian yang kedua, layanan pasca pembelian meliputi pengiriman dan penghantaran, pembungkusan hadiah, penyesuaian dan pengembalian, pengubahan dan penyesuaian, instalasi dan pengukiran nama. Yang ketiga, layanan tambahan, yaitu mencakup informasi umum, penguangan cek, tempat parkir, restoran,
perbaikan dekorasi interior, kredit, toilet, dan layanan penjagaan bayi. Atmosfer toko atau suasana toko harus menarik ya, yaitu dinding, pencahayaan, penandaan dan hiasan, kemudian pengaturan lantai, pengaturan musik, penempatan produk dan layouting, lalu pengaturan lorong dan interior serta interiornya. Jadi di sini tampilan toko itu harus menarik, suasananya nyaman. Pada pengalaman toko, di sini terdapat tips untuk dapat meningkatkan pengalaman penjualan, menarik pembelanja dan membuat mereka bertahan di dalam toko, menghormati zona transisi, jangan membuat konsumen mencari-cari, membuat barang mudah dijangkau dan disentuh. Ingat bahwa pria tidak mengajukan pertanyaan. Ingat bahwa wanita memerlukan ruang, kemudian mempermudah pemeriksaan luar. Jadi penataan di dalam toko itu harus menarik dan dapat mempermudah konsumen. Artinya kita tidak membuat menaruh barang-barang itu di tempat yang tinggi sehingga kesulitan bagi konsumen untuk melihat produk tersebut. Nah, lalu juga setiap produk harus diberi nama agar mempermudah konsumen untuk mencari barang tersebut. Nah, lalu juga ruangan harus ada yang jedaknya. Artinya di sini ruangan harus agak lebar karena biasanya wanita itu kan memerlukan ruangan yang cukup untuk bergerak. Nah, lalu juga menyediakan tempat untuk beristirahat seperti bangku-bangku untuk tempat duduk seperti itu agar mereka dapat bertahan lama. 3 kunci keberhasilan retail adalah lokasi. Nah, artinya di sini ada 3 kunci. Pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi pusat kawasan bisnis, pusat belanja regional, pusat perbelanjaan setempat, lalu jalur belanja, lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Indikator efektivitas penjualan toko adalah jumlah orang yang melewatinya per hari biasa, lalu persentase orang yang masuk ke toko, persentase orang yang membeli, jumlah rata-rata per penjualan. Jadi artinya kita menempatkan toko itu memang benar-benar di tempat yang strategis. Private label atau merek label pribadi adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Konsumen saat ini banyak yang menyukai private label dan menyebabkan private label itu lebih menguntungkan bagi retailer. Pembeli private label berasal dari berbagai macam lapisan sosial, mulai banyak konsumen yang loyalitasnya berpindah dari manufaktur ke retailer. Perdagangan grosir mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Seperti Lotte-Mart, nah di sini merupakan menjual produk grosir. Nah, artinya para pedagang-pedagang eceran bisa membeli produk di sini dengan harga partai atau harga grosir, sehingga dia bisa menjual ke eceran lebih tinggi lagi. Jenis-jenis grosir seperti pedagang grosir layanan penuh, pedagang grosir layanan terbatas, kemudian pialang dan agen, cabang dan kantor produsen serta pengecer, dan pedagang grosir khusus. Perdagangan eceran atau pengecer atau sering juga disebut dengan retailing itu merupakan semua aktivitas dalam menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi maupun untuk non-bisnis. Toko berikut adalah gambar dari kegiatan SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama di sini supplier. Nah, ini akan menyuplai bahan-bahan untuk diproduksi. Kemudian
dilakukan aktivitas dalam memproduksi produk. Nah, lalu setelah produk jadi, maka akan didistribusikan kepada konsumen akhir ya. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.